untuk menikmati cinta kasih-Nya. Yang pastinya bukan hari ini doang, tapi bahkan bukan setiap hari saja, tapi setiap saat kita bisa menikmati cintanya yang nyata. Tapi Bapak Ibu, terkadang tidak mudah untuk kita bisa menikmati. Padahal menikmati adalah hal yang sangat simpel. Karena kita gak perlu berusaha sedikit pun. Kita hanya perlu merasakan menikmati cinta yang sudah diberikan kepada kita tanpa usaha sedikit pun. Untuk itu hari ini saya mengundang kita semua, mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan, bukalah mata hati kami Tuhan Yesus, biar kami hanya bisa melihat Engkau berkarya secara penuh dalam hidup kami. Biar kami tidak terdistract dengan kemewahan dunia ini, tapi mata kami bisa tertuju kepada Engkau, pemberi kehidupan, pemberi cinta, bahkan Engkau adalah Sang Kasih itu sendiri. Amin. Open the eyes of my heart.
eyes of my heart, Lord, so that I can see you. Supaya kami bisa melihat hanya Engkau saja, Tuhan. Kami hanya ingin memandang Engkau, Tuhan. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi. Holy, holy, holy. You are holy, Lord. Come on. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 I want to see you. From your deepest heart, you say, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 I want to see you. Sembah di dalam ketenangan, katakan Kau kudus. Holy, holy, holy. Yes, you are. Holy, holy. You are holy, Lord. Holy, 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 I want to see. One last time, come on, worship Him. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. Yang ingin terus memandang Dia, berikan Dia sorak-sorai, berikan Dia pengagungan yang Dia layak terima. Kau kudus, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Katakan sebelah kanan kirimu, Dialah Raja. Haleluya. Kami siap memuji Engkau Tuhan hari ini. Karena Engkau disenangkan oleh setiap pujian-pujian bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja bagi setiap kami. Satu nama hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu hanyalah
mampu, hati kami bersuka. Tangan kami sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Siapa? Segala Raja. Engkaulah Raja bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami selalu memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, pujilah nama-Mu Yesus Raja. Sama katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala Raja, Yesus Kau Raja. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat Tuhan. Yesus Engkau Raja. Haleluya. Sebab Dia yang Raja, Dia layak kita tinggikan lebih dari segalanya. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Mari terus tinggikan namanya. Kita sembah Dia, puji Dia. Semua. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat.
Bapak Ibu. Biar hanya Dialah yang adalah Raja atas hati kita, yang menjadi pusat penyembahan kita, yang menjadi pusat pujian kita. Biarlah mata kita terus hanya terfokus memandang Dia yang adalah pusat penyembahan kita. Biarlah hidup kita hanya terfokus pada Dia. Iman kita pun berserah, percaya kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang ya dan amin. Yang Dia katakan pun terjadi. Dan itu cukup alasan untuk kita bisa berkata, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Kepada Engkau yang memiliki hidupku sepenuhnya. Inilah penyembahan kami, pernyataan iman kami. Aku percaya, sungguh percaya Tuhan. Kau penenun hidupku, sempurna rencanamu. Hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan. Damai dan sejahtera, rancangan-Mu termegang. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, amin, amin. Sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Ku berseru, Kau pun mendengar. Ku berserah. Amin. Yes, untuk itu kami percaya Tuhan. Sempurna rencanamu, hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan. Damai dan sejahtera, Rancangan-Mu sempurna Tuhan. rancangan-Mu termegang. Untuk itu kami berserah, kami percaya. Kini aku berserah, ku percaya. Sama-sama katakan. Amin. Yang percaya.
Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa percaya kepadamu adalah sebuah anugerah besar Tuhan. Yang Tuhan berikan buat kami. Kami sambut itu Tuhan. Tanpa anugerah-Mu tidak mungkin ada di antara kami yang bisa percaya kepadamu. Karena kami tidak pernah melihat Engkau. Tapi karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tanpa melihat pun kami percaya Yesus hidup dan hidup di dalam kami. Yesus sudah membeli kami lunas dengan darahnya sendiri karena Yesus mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan ya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Shalom. Gimana kabar semuanya? Seger ya, sehat ya, dingin-dingin ya. Pasti tidurnya enak saudara. Luar biasa anugerah Tuhan yang begitu dahsyat. Saudara, minggu yang lalu saya diundang keponakan saya. Karena dia buka cabang yang baru di Green Lake saudara. Cabang bakmi Bangka. Saya ini pernah dagang bakmi Bangka saudara 3 tahun. Mungkin saudara bingung. Gak ada tampangnya kayaknya gitu ya. Jadi banyak saudara-saudara saya masih dagang bakmi. Kami datang saudara minggu malam. Ya saya bersama dengan anak-anak kami pergi. Lalu saya dengar cerita yang begitu luar biasa dari keponakan saya ini. Saudara dia bilang, Suk, ya panggilannya Om gitu ya. Om, saya minta sama Tuhan. Ya, ini nggak ada perencanaan buka cabang di Green Lake, tapi dia muncul di akhir tahun yang lalu. Saya minta sama Tuhan gini, Tuhan, kalau Tuhan mau saya buka cabang di Green Lake, saya mau rukonya itu belakangnya danau. Ya, di Duta Gada ada nggak belakangnya danau? Nggak ada. Yang ada belakangnya kali sana. Ya, ini danau saudara. Dan Tuhan kasih. Saudara, ketika saya datang masuk, saya lewat pintu belakang. Loh, kok enak ya belakangnya bisa dipakai juga buat beberapa meja saudara. Dan belakangnya danau ya. Itu Green Lake seperti itu ya modelnya gitu ya. Oke. Lalu yang kedua dia minta gini, Tuhan ya. Nah, ini saudara dengar ya, inilah permintaan. Tadi kan kita berseru pasti Tuhan jawab. Ya itu Tuhan kita. Saudara. Tapi saudara lihat ya, apa maksud Tuhan di balik itu saudara. Tuhan, saya mau Tuhan sebelum masuk ini hujan gede dulu Tuhan. Biar bocor ketahuan. Rukonya bocor ketahuan supaya pemiliknya nanti bisa renovasi dulu. Jadi saya tinggal masuk tinggal enak kan. Ya saudara gitu ya. Betul saudara. 2 minggu yang lalu hari Sabtu kan hujan gede ya. Tanggal 13 ingat ya. Wah gede dong. Wah ketahuan bocornya. Saudara, ya pemiliknya renovasi, beresin gitu ya. Catin buat dia tinggal masuk gitu saudara. Tapi belum cukup. Yang ketiga dia minta lagi, Tuhan ini perabotannya belum ada ini. Karena dia bukan hanya buka bakmi di Green Lake ini, tapi dia buka kafe juga. Kopi juga saudara, sampai jam 12 malam. Dia bilang hebat banget kamu ya, tapi ingat ya jangan cari duitnya. Kalau cari duitnya remuk kamu. Ya, dari jam 6 pagi buka sampai jam 12 malam, bisa remuk kan pada badannya. Yang ketiga, Tuhan ada dong sponsor Tuhan supaya bakmi ini bisa jalan saudara. Orang gak dikenal saudara, tiba-tiba bisa WA dia saudara, dari satu perusahaan untuk kasih sponsor, kasih kulkas, kasih beberapa saudara. Tuhan jawab kan, wah dengan sukacita dia menceritakan, Suk, saya mau minta apa lagi? Semua Tuhan kasih. Saya bilang, yes, Tuhan kasih. Amin. Tapi jangan lupa saudara. Kenapa Tuhan kasih? Karena Tuhan mau mendapatkan kamu. Agak kaget gitu. Maksudnya apa Om? Iya, Tuhan kasih itu buat kamu supaya apa? Supaya kamu jangan tertarik dengan yang dikasihnya. Tapi supaya kamu tertarik sama yang ngasihnya. Saudara kita kan juga banyak begitu ya. Kita tertarik dengan yang dikasihnya. Kita tertarik dengan pemberiannya. Kita tertarik dengan berkatnya saudara. Kita tertarik dengan kemuliaannya. Tapi kita lupa padahal semuanya itu Tuhan kasih. Supaya apa? Kita tertarik kepada yang memberinya. Coba tanya kiri kanan. Kamu masih tertarik apa yang dikasih? Hati-hati ya. Hati-hati. Kekristenan umumnya tertarik itu saudara. Betul. Tapi semua itu Tuhan lakukan saudara. Kalau nggak ada itu kita nggak naksir. Percaya deh. Coba nih yang cewek-cewek saudara yang belum punya pasangan saudara. Ya, ada cowok yang naksir. Tapi pelitnya nggak ketulung saudara.
Udah pelit, binti pedit lagi saudara. Maksudnya kakek nenek moyang juga pedit gitu. Naksir gak kira-kira? Ayo. Hah? Wah nggak naksir kan, wah gimana belum kawin aja pelitnya. Gak ketulung saudara gitu ya. Pinjam uang 20.000 aja suruh bayar. Wah. Ya, seorang cowok pasti royal kan. Karena apa? Dia ingin mendapatkan cewek itu saudara. Sebenarnya sama dengan Tuhan. Tuhan sertai kita, Tuhan berkati kita, Tuhan kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu buat kita saudara. Supaya apa? Supaya kita kebeli. Supaya kita naksir sama dia. Betul gak? Nah, ya udah saya ngobrol aja sama dia, saya ceritain. Jangan, nanti kamu akan ketipu. Tuhan akan ngikutin terus loh. Apapun kamu minta, pasti Tuhan kasih. Ingat, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mencintai kamu. Tuhan belum dapatkan kamu tandanya ini. Kalau Tuhan masih ikutin doa kamu. Ingat, kalau Tuhan masih ikutin doa kita, berarti Tuhan belum dapetin kita loh. Belum. Kalau Tuhan sudah dapetin kita saudara, kita udah gak usah minta lagi. Dia kan kekasih kita. Coba istri-istri, masih perlu minta gak sama suami? Wah beli ini dong, beli ini. Wah gawat itu kalau masih minta. Berarti belum memiliki. Kalau udah memiliki, udah gak usah minta lagi. Udah gak usah minta lagi dong. Milikmu, milikku. Sama dengan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki Tuhan, Tuhan sudah memiliki kita. Milik Tuhan kan milik kita semua. Perlu minta apa lagi enggak? Enggak perlu lagi saudara. Sudah cukup saudara. Sudah terpenuhi. Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa? Kita kekasihnya. Kita miliknya. Ya, ingat itu. Saudara, yang ngobrol sama keponakan ini udah. Dia bilang kamu nikmati aja saudara. Ya, kontraknya 1 tahunnya 120 juta. Dia bilang kamu hebat ya. Kalau dagang makanan udah di atas 100 juta saudara ya, perhitungan perharinya mesti masuk berapa kan untuk balik kontrakan. Tapi udah nggak apa-apa, kamu nggak usah pusing itu. Kalau Tuhan sudah tunjukkan kamu di tempat ini, yang penting kamu mencintai Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan pusingin itu. Ya, ruko pun Tuhan bisa kasih. Kalau kita apa? Kalau kita mencintai dia, betul-betul kita sambut dia. Saudara, Tuhan kasih kok. Tuhan tuh royal kok. Tuhan tuh mau memberkati kita. Ingat, jangan curiga sama Tuhan. Oh Tuhan mau saya susah, Tuhan mau saya miskin. Enggak. Tuhan mau kita nikmati kelegaan. Tuhan katakan apa? Aku datang memberi mereka hidup yang apa? Kelimpahan. Itu yang Tuhan yang ngomong loh. Aku mau hidupmu kelimpahan. Ya. Tuhan gak mau kita hidupnya susah, mau bayar kontrakan aja, besok baru datang duitnya, dek gitu ya. Mau beli pulsa listrik aja, udah Pak udah hampir habis punya, udah 2 hari yang lalu punya, tit, tapi duitnya belum ada. Tiba-tiba Pak, malamnya datang duitnya Pak, pas beli 100.000. Oh jangan dong hidup begitu dong, jangan. Kita percaya hidup kita milik Tuhan, Tuhan yang atur semua saudara. Amin. Tapi jangan lupa Tuhan tidak mau kita tertarik hanya dengan pemberiannya. Ingat, itu hanya pemberian Tuhan, itu hanya kemuliaan Tuhan yang menyertai setiap kita. Jangan itu. Tapi bilang, Tuhan aku mau engkau saja menikmati engkau. Itu saudara, itu yang Tuhan mau. Saudara tahu gak? Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini bersama-sama kita saudara, kita ini dipilih Tuhan. Untuk apa? Menikmati sang cinta itu. Enggak semua orang dipilih saudara. Tapi saudara sambut itu. Ya Tuhan, aku mau menyambut engkau. Semalam saudara kami menyaksikan di YouTube cerita tentang solusi. Saudara tahu ya? Tahu ya ada cerita channel solusi. Saudara, cerita seorang petualangan namanya Si Gundul. Saudara sering lihat? Petualangan Si Gundul. Ya. Saya baru tahu dia anak Tuhan saudara. Dia menceritakan, dia kan petualangan yang ekstrim-ekstrim ya. Ular, main seperti itu saudara. Ya ekstrim-ekstrim, makanan-makanan yang ekstrim saudara. Cacing, saya lihat ada channel yang cacing dia bisa makan. Tapi caranya tersendiri. Gitu. Ternyata dia ini backgroundnya seorang okultisme. Ya, pemain kuasa kegelapan, kenapa? Karena keluarganya broken home. Maksudnya bukan cerai, tapi papa mamanya tuh sibuk. Papanya 4 periode anggota legislatif, saudara sibuk terus urusan politik. Jadi jarang ada di rumah. Lalu mamanya itu businesswoman.
Ya, ambil barang dari Jawa, lalu saudara dikelola sendiri. Jadi sama-sama sibuk papa. Anak-anaknya akhirnya apa? Ya, jadi keliaran gitu saudara. Nah, sementara dia cerita di kampungnya itu, ya kampung maling, kampung berantem. Jadi dari kecil dia udah terlatih untuk maling, untuk berantem dan sebagainya saudara. Dan karena dia butuh sesuatu yang lebih dahsyat saudara, dia belajar okultisme. Dia belajar ilmu ini. Kalau dia lihat ada orang hebat di sana dia pergi. Ada guru yang hebat di sana dia pergi. Ada suhu yang hebat di sana dia pergi saudara. Dia pergi saudara. Sampai dia mencapai tingkat ilmu yang sangat tinggi sekali saudara. Ya, dia bilang gini, dia dapat buku Primbom. Oh ya, Primbom namanya ya. Dia bilang dia belajar sendiri, dia bisa, orang deketin dia bisa mentau. Sampai hostnya bilang gini, saya baru denger ada orang belajar autodidak lewat buku aja ilmunya sampai begini. Itu kan pekerjaan setan kan. Biasa kan harus ada suhunya. Ini enggak, luar biasa. Ya, sampai suatu kali saudara, dia bersama dengan guru-gurunya itu untuk keluar rohnya dari tubuhnya. Saudara, ini perkara roh. Jadi ya saudara boleh percaya atau tidak, tapi perkara roh itu seperti itu. Roh kita bisa keluar. Ya, tapi hati-hati, enggak balik lagi. Nah, Inna ilahi saudara. Dia keluar rohnya saudara untuk apa? Ke alam yang gelap sekali saudara. Dia bilang, wah enggak ada batasnya. Tapi terus dia lewatin sampai dia lewati sebuah terang. Lalu dia lihat sebuah istana. Dia bilang, itu Taman Firdaus. Padahal dia belum dalam Tuhan. Tapi Tuhan bukakan itu Taman Firdaus. Sampai dia ketemu dengan seseorang bilang, wah ini orang gagah perkasa ya, raja di atas segala raja. Wah ini Tuhan Yesus gitu. Ya, dia bilang ini, aku mau ikut engkau Tuhan Yesus. Tapi ini saya baru dengar kesaksiannya. Tuhan Yesus bilang gini, oke sekarang kamu pulang dulu. Biasanya kalau kita dengar kan, ketika kita mau ketemu Tuhan Yesus udah ngebet kan. Nah ini makanya kita masih lepas konsep ini saudara. Saudara jangan dengar sesuatu, pegang terus saudara. Sehingga ketika ada hal yang Tuhan bukakan kepada kita gak bisa terima nanti ya. Tuhan tuh luas kan. Waktu saya dengar saya bilang, wow alam roh tuh luas sekali ya. Ternyata Tuhan bilang gini, kamu balik. Saudara, dia balik ke tubuhnya saudara. Ya, padahal dia bilang cuman beberapa detik. Ternyata suhunya bilang 8 jam tadi kamu tinggalin tubuh kamu. Kami pikir kamu gak balik lagi. Saudara. Petualangan seperti itu. Sampai saudara dia akhirnya tergerak hatinya untuk ke gereja. Saudara, dia minta dibaptis. Ya, saudara yang mau baptis, saudara nanti hari Sabtu kita ada baptisan jam 1 siang ya. Saudara datang, ya kita ada baptisan. Dia mau minta baptis saudara. Tapi pendetanya takut saudara. Karena apa? Ini orang ilmunya banyak. Legion. Tahu kan legion ya? Yang setannya banyak, yang 2000 babi itu loh. Yang 2000 setan masuk ke babi, 2000 babi kan. Wah banyak banget gitu, jadi takut. Ya, ketua pendoa syafaat juga takut, wah gak berani gitu loh. Tapi ada seseorang yang Tuhan gerakan untuk melayani dia. Ya, seorang ibu biasa aja melayani dia dan akhirnya jadi ibu rohani buat dia saudara. Untuk dia ketemu Tuhan. Saudara, sejak dia ketemu Tuhan, saudara dia bilang begini, Tuhan aku mau full melayani engkau. Aku mau memberi hidup full melayani engkau. Kita pikir full melayani Tuhan jadi pendeta. Jadi hamba Tuhan gitu ya, jadi gembala. Bukan saudara, justru Tuhan bawa dia di petualangan seperti ini. Dia bilang dia banyak menceritakan tentang kasih Tuhan. Kan kalau saudara lihat acaranya dia tuh ekstrem deh. Dia pergi nanti ke satu desa, dia tinggal di situ sama penduduk gitu ya. Apa gitu dia lakukan saudara. Itu saudara. Itu tempat dia pelayanan. Lalu dia ceritakan satu kali dia orang Jogja dia. Ya, istrinya di Jogja dan 2 anak saudara. Satu kali dia punya duit cuma 100.000. Dia mesti berangkat ke Papua sama timnya saudara. Ya, lalu dia bilang sama istrinya, duit cuma 100.000. Ya, kita bagi 2 aja ya, bukan dipotong 2, bagi 2. Saya bawa 50.000, buat kamu 50.000. Dia harus tinggalin istrinya 2 bulan, saudara. Tapi dia bilang, lihat Tuhan itu dahsyat ya. Tuhan tuh hidup nyata, pelihara saya itu nyata. Uang 50.000 buat istri sama kedua anak gimana 2 bulan? Coba, sehari aja habis kan? Udah, dia bilang gini, saya percaya Tuhan tidak akan pernah ninggalkan saya. Cuman uangnya seperti itu. Betul-betul dia memberi hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya saudara. Udah dia pergi aja. Enggak beberapa hari pergi saudara, dia dengar saudara. Jogja gempa. Pernah dengar ya? Ya, ada gempa yang gede sekali di Jogja terjadi itu kan saudara.
Wah, saudara. Ada dari grupnya bawa handphone yang satelit yang bisa gitu di tag. Udah saya nggak mau dengar, saya nggak mau dengar berita apapun. Saya percaya pokoknya istri dan anak-anak saya pasti dijaga Tuhan. Saya aja dibeli Tuhan kok, saudara. Itu imannya. Betul luar biasa ketika dia balik, saudara. Dia lihat dia istrinya masih sehat, saudara, anak-anaknya masih sehat, bahkan masih ada lebih uang 800.000. Titip 50.000, masih dapat 800.000. Istrinya cerita, tahu gak waktu gempa, kan pemerintah bantu semua kan. Wah, jadi itu caranya Tuhan pelihara. Kalau Elia dipelihara sama burung gagak, saudara, ini dipelihara apa? Lewat gempa. Saudara-saudaranya datang kasih duit, saudaranya datang kasih duit. 2 bulan dikasih 50.000, masih ada surplusnya 800.000. Luar biasa kan? Tapi yang saya dapat gini, yang saya bukan dapat itu ya, yang saya dapat gini, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan udah cinta sama seseorang, orang itu diuber. Saudara akan dikejar terus. Kenapa? Itulah cinta. Saudara sadar itu. Tapi jangan sampai kita kagum dengan pemberian Tuhan. Ini bahaya sekali. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, hari ini kita mau diajar oleh Roh kebenaran itu di dalam Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu, yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Perhatikan Tuhan katakan apa? Ya, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu. Perhatikan, mengagumi. Tuhan mau ajarkan kita hari ini bersama-sama. Tuhan juga mau ajarkan saya. Tidak ada apapun dan siapapun yang kita bisa kagumi selain Tuhan Yesus. Tidak ada. Saudara, bait Allah ini betul-betul indah, saudara. Di bagian lain Tuhan Yesus pernah berkata, robohkan bait Allah ini. Nanti dalam waktu 3 hari aku akan bangun. Marah kan mereka kan. Enak aja kamu. Tahu nggak nenek moyang kami bangunnya berapa? 46 tahun. Saudara bisa bayangin nggak? 46 tahun bangun bait Allah. Betapa mewah, betapa indahnya dan betapa mahal harganya dong. Ya 46 tahun dong. Biayanya, ongkos kerjanya berapa tuh ya? Ya mahal sekali kan. Saya lihat rumah beberapa di Duta aja yang udah setahun, udah 2 tahun belum selesai. Saya bilang, lama amat ya. Bingung ya. Dari cat awal yang warna putih sekarang udah luntur. Belum pindah juga. Lama banget ya 2-3 tahun gitu gak selesai-selesai. Ini 46 tahun. Betapa megahnya, betapa mewahnya. Orang mengagumi. Saudara tahu sekarang sejak COVID ini gereja juga sama. Gereja juga berlomba-lomba saudara. Nanti di PIK 2 itu akan banyak gereja-gereja besar yang dibangun. Betul-betul yang sampai katanya ada sampai 1 teh saudara. Itu budgetingnya saudara. Ya, dibangun saudara. Sama kan saudara. Membuat apa? Membuat kita jadi orang Kristen hanya tertarik dengan bangunannya. Berlomba-lomba yang terbesar mungkin di Indonesia. Berlomba-lomba yang terbesar di Asia Tenggara. Bahkan berlomba-lomba terbesar di dunia nanti. Tapi lihat, Tuhan bilang apa? Ini sudah ada bukti saudara. Bait Allah yang dibangun ya. Ya, ini kan bukan bait Allah yang pertama kan. Bait Allah yang kedua, bait Allah pertama dihancurkan. Ini bait Allah yang kedua yang luar biasa dibangun. 46 tahun. Tapi Tuhan bilang apa? Nanti tidak ada satu batu pun yang tertinggal dengan batu yang lain. Alias apa? Fondasi semuanya akan hancur. Dan betul saudara. Zaman Kaisar Nero saudara. Bait Allah itu dibakar saudara. Ya. Karena dibakar kan banyak dari emas kan. Emasnya itu meleleh sampai ke bawah, sampai ke fondasi.
Sehingga ketika orang ngambilnya, saudara mau ngambil emas, fondasi semua diangkat. Dicongkel semua. Apa yang Tuhan bilang benar. Tidak ada sesuatu yang kita bisa kagumi, saudara. Gak ada. Apa yang kau kagumi hari ini? Kau mungkin berpikir, Tuhan, aku mau pergi keliling dunia, Tuhan. Tuhan, aku belum pernah menikmati salju, Tuhan. Di mall-mall makanya banyak kan, ada yang buatan kan, salju. Wah Tuhan, aku mau menikmati salju. Nanti kalau udah saudara sampai ke sana, saudara mau pulang. Betul gak? Betul gak Grace? Mau pulang gak? Waduh kedinginan. Iya, saya di Amerika lagi winter. Ke Korea juga lagi winter. Ini Januari, Februari ini Korea lagi salju, saudara. Lihat salju gitu. Ya, tapi saya lebih baik di kamar, lebih baik di mobil. Kedinginan. Kedinginan, saudara. Minus kan. Wah, kita belum mencapai sana, kita, wah kok pengen Tuhan, aku mau ke Amerika, Tuhan mau menikmati salju. Teman kami yang tinggal di Amerika sekarang, dia tiap hari mesti sodok salju. Dia bilang tambah kerjaan sehari 2-3 jam tuh nyodok salju. Kalau enggak bisa keluar. Saudara, kita yang di Indonesia 2 musim, kita kepingin ke sana. Saudara, ya silakan aja. Tapi jangan sampai kita kagum. Jangan sampai punya cita-cita, oh mau Tuhan, jangan panggil saya dulu Tuhan sebelum saya lihat salju. Naif banget hidupnya, jangan begitu. Saya doa di minus kedinginan, doanya apa lagi nggak tahu, tapi itu namanya kertas gigi gitu ya. Sama datang ke Korea, di bukit doanya udah salju semua gitu. Masuk ke ruang doanya gitu ya, betul-betul ada satu tempat kan gitu. Masuk di dalam itu udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Dingin, padahal udah lengkap. Ya udah pakai long john di dalamnya gitu ya. Udah pakai jeans tebal, baju 3-4 lapis, pakai yang pun gak tahan juga. Ya. Tapi kita kagum. Saudara. Jangan. Kita ketika Tuhan perlihatkan itu, kita hanya kagum. Tuhan, ini kalau bukan Tuhan gak mungkin terjadi. Kita hanya kagum sama Tuhan. Jangan kagum dengan ciptaannya. Ingat, ketika kita kagum dengan bangunan-bangunan tertentu, ketika kita kagum dengan tempat-tempat tertentu, saudara, wah kita mau pokoknya ke sana, rasanya kita kumpulin uang, celengin pokoknya nanti liburan Natal atau nanti liburan Idul Fitri, nanti bulan April, oh saya mau pergi ke sana, wah ini kerinduanku. Jangan, saudara, kalau Tuhan bawa ke sana udah, tapi nikmati Tuhannya, saudara. Hari-hari ini Tuhan ngajarin saya. Semua hal yang saya lakukan, bukan saya nikmati makanan atau minumannya, tapi apa? Saya menikmati Tuhannya. Oh, saya baru ngerti, saudara. Ketika orang-orang mau pergi kemana, saya tinggal ngomong, nikmati Tuhannya ya, nikmati Tuhannya ya. Tuhan baru ajarin, oh nikmati Tuhannya. Bukan nikmati perginya, bukan nikmati makanannya, enaknya makanan itu, enaknya tempat itu, bukan. Tapi apa? Menikmati pribadi Tuhannya. Gimana caranya? Nanti masing-masing Tuhan akan ajarkan. Oh ini ya cara menikmati Tuhan. Saya juga baru diajarin hari-hari ini. Oh terus aja. Bukan nikmati makanan. Enak banget ya makanan. Bukan. Tapi menikmati Tuhan yang wow. Kerennya engkau Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Dalam segala hal nikmati akunya. Nikmati cintaku. Menikmati pribadiku. Ada? Banyak kan orang punya cita. Mau pergi ke Prancis. Hanya mau lihat apa? Menara Eiffel. Itu kan. Mau pergi ke Amerika, mau lihat apa? Patung Liberty. Gitu ya. Yang kalau orang-orang daerah sekarang mau pergi ke Jakarta, mau lihat apa? PIK 2. PIK 2 kan. Kita sendiri aja jarang ke PIK 2 ya. Saya tuh jarang. Ada tamu aja, Pak kami mau pergi ya, saya anterin ya. Jadi ada tamu aja pergi. Coba ke Ancol coba, saudara sering gak? Saya udah berapa tahun gak pergi saudara. Enggak nasi, cuma kalau ada tamu, ada cici, ada keponakan, om anterin om, ya udah nganterin aja gitu. Tapi enggak ada ketertarikan gitu kan. Jangan ya, jangan apapun jangan kita kagumi. Apapun itu. Mobil kita kah yang Tuhan kasih, rumah kah nanti yang Tuhan kasih buat kita, usaha kita kah yang Tuhan kasih, apapun jangan ada yang kita kagumi. Cukup kita kagum dengan pribadi Tuhan. Ingat.
Dan bukan hanya apapun saudara. Mari kita melihat Injil Lukas 16-nya. Kita mundur sedikit, Injil Lukas 16. Kita baca mulai dari ayat 13. 13 sampai 15. Injil Lukas 16 ayat 13 sampai 15. Kita baca lagi bersama-sama. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar siapa? Oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. 15. Lalu ia berkata kepada mereka. Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Perhatikan. Apa yang kita kagumi. Apapun, siapapun. Konsekuensinya kita dibenci oleh Allah. Ingat. Enggak main-main. Ketika Tuhan bukakan ayat ini, saya bilang, wow, ngeri sekali ya Tuhan ya. Kita kagum dengan sesuatu, kita kagum di satu tempat. Atau kita dengar cerita teman kita, wah enak tempat sana, wah enak sekali, dingin sekali. Wah kita berlomba-lomba pergi. Lalu kita kagumi ya, kita fotoin, kita kita videoin. Terus kita lihat saudara, Tuhan bilang apa? Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi gak main-main saudara. Ini cerita tentang siapa? Ini cerita tentang orang-orang Farisi kan. Secara lahiriahnya mereka berjubahkan jubah-jubah Farisi, tokoh-tokoh agama. Mereka orang-orang rohani. Tapi ketika Tuhan berbicara uang saudara, mereka marah. Mereka marah. Karena apa? Luarnya rohani, tapi dalamnya ternyata apa? Cinta uang. Tuhan itu gitu, gak main-main. Ya, jadi tadi dalam Lukas 21 kita jangan kagum dengan apapun. Bangunan bait suci itu memberikan gambaran buat kita. Di dunia ini memang mempesona. Dunia ini memang tambah semarak. Saudara, tambah indah. Ya, itu cara kerja setan supaya menarik hati kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur siang ini. Tuhan bukakan ini buat kita. Oh ternyata kalau saya pergi ke satu tempat ya saya nikmati Tuhannya aja. Kalau Tuhan kasih sesuatu, apa mobil, rumah buat saya, bukan nikmati rumahnya, tapi nikmati Tuhan di dalamnya. Ya, menikmati cinta Tuhan di dalam mobil, nikmati Tuhannya. Ya, kalau enggak saudara nanti, anak-anak muda dapat mobil sport, saudara, wah ugal-ugalan, nabrak sana, nabrak sini, saudara. Kenapa? Karena merasa naik itu dia punya kebanggaan tersendiri. Itu bahaya sekali. Prestis tersendiri, enggak ada. Enggak ada itu. Saudara, ini orang-orang rohani kan saudara. Tapi Tuhan lihat hati mereka, ternyata mereka cinta uang. Saudara hati-hati, makanya kita nggak boleh kagum dengan siapapun. Saudara tidak boleh kagum dengan hamba Tuhan manapun. Tidak boleh. Hamba Tuhan karunia hebat luar biasa, karunia kepenglihatan, karunia kesembuhan. Enggak boleh kita kagum. Kita hanya harus kagum sama Tuhan Yesus. Kalau enggak saudara kita akan tinggalkan Tuhan. Saudara akan kecewa. Betul, saya dikirimkan video saudara. Ya, ini kejadian yang sangat mengerikan sekali tapi membuka mata saya. Wow. Saudara, seorang hamba Tuhan besar di New York saudara. Yang dia baptis siapa? Artis-artis. Jadi ini pendeta artis. Salah satunya Justin Bieber ya. Itu dia yang baptis saudara. Ini orang hebat, ini orang luar biasa saudara. Tapi saudara tahu, Tuhan bongkar semua dosanya. Karena saya tahu Tuhan cinta sama dia. Tuhan gak mau dia mati binasa saudara. Tuhan bongkar dosa seksnya saudara. Wah Tuhan bongkar luar biasa. Itu di YouTube loh. Ngeri sekali saudara. Ya, dibongkar semua saudara. Akhirnya sekarang dia dipecat dari gereja ini saudara. Kalau bagi saya netral saya melihat gini. Tuhan terima kasih itu cintamu buat hambamu. Itu cinta Tuhan. Saudara jangan lihat itu hukuman Tuhan. Itu cinta Tuhan loh. Kalau enggak dia binasa kan. Dia mati binasa kan. Dia menyelamatkan begitu banyak orang, membaptis para artis-artis. Karena orang yang luar biasa sekali. Dia yang mencetuskan welcome home. Hamba Tuhan. Jadi semua orang dia terima. Mau kaum LGBT, saudara dia terima. Wah
kaum LGBT saudara. Ya kan Tuhan cinta sama orangnya kan. Tapi dosanya kan Tuhan benci kan. Tapi ini dia bisa welcome, bisa membuat orang tuh betah saudara. Jemaatnya ratusan ribu. Bukan ribuan, ratusan ribu. Tapi ketika Tuhan, ini anugerah buat hambamu. Ini anugerah buat kekasihmu. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa selamatkan dia. Kan luar biasa kan. Tuhan bongkar, tapi Tuhan selamatkan. Itu cintanya Tuhan. Makanya kita jangan kagum dengan siapapun. Jangan kagum dengan pemimpin kita. Jangan kagum dengan hamba Tuhan manapun. Yang mungkin pernah menolong engkau. Pernah mendoakan kau sembuh. Pernah mendoakan kau bangkit ekonomimu. Yes. Tapi kagum dengan Tuhannya. Jangan kagum dengan siapapun. Kita akan hancur saudara. Saudara, saya bersyukur sekali ya. Saya punya bapak ibu yang betul-betul bisa kasih masukan buat saya. Bisa nasihatin saya. Yang luar biasa, punya teman-teman persekutuan yang bisa kasih masukan. Bagi saya itu anugerah yang luar biasa. Ya, saya mau sambut itu saudara. Saya mau punya sikap hati, ayo koreksi saya, silakan saudara. Saudara, minggu lalu habis selesai ibadah kedua saudara. Tiba-tiba istri saya dapat WA dari teman persekutuan. Saudara, yang ibadah pagi itu ternyata live streamingnya itu ditonton banyak orang. Saudara. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, karena mereka kasih linknya semua gitu. Ya, khususnya yang jam 7 karena jam 9 mereka persekutuan gitu. Jadi jam 7 itu banyak sekali. Ya, biasanya yang nonton kan diam aja kan. Tapi ini karena teman-teman semua, teman-teman saya juga itu saudara, mereka beri masukan gitu saudara. Itu bagi saya ini anugerah yang luar biasa. Bahkan satu teman bilang ini, kamu mestinya bayarin mereka loh. Ya dong. Kalau ada orang yang kritik kita, saudara mesti bayarin. Terima kasih. Tapi berapa banyak kita yang siap dikritik? Hah? Karena kita berpikir kita udah benar, kita udah baik kan. Saudara, jangan, itu kita akan tertipu saudara. Jadi saya bersyukur yang pagi itu banyak sekali saudara. Kalau siang kan hanya beberapa, kalau pagi itu banyak, kadang-kadang bisa sampai 30-an, 40-an saudara. Karena linknya dibagi semua. Di Eropa, yang dari Belanda, dari Prancis saudara. Dengar juga saudara. Nah ini teman WA istri saya, kasih tahu gini, kenapa khotbah suamimu hari-hari ini gak ada bobotnya? Waduh, dia ngomong sama saya gitu ya. Waktu dia ngomong sama saya siang itu saya gak apa-apa gitu loh. Udah aman-aman aja, tenang-tenang aja gitu ya. Udah, saya pergi kan ke keponakan saya gitu. Malamnya saudara, kalau tadi istrinya, malamnya suaminya WA saya langsung. Kenapa khotbahmu sekarang gak berbobot? Waduh, dek. Di hati saya gak ada pembelaannya. Gak berbobotnya di mana? Tunjukin dong. Ayatnya ada. Ya kan, ya mungkin dari beberapa kali diberkati gitu kan, ya tentang minggu yang lalu kan, ya bahwa betul-betul kita diajar oleh Roh Kudus, oleh Roh kebenaran. Enggak, saya cuma bilang bisa nggak saya kontak, bisa nggak saya hubungi. Oh nanti ya saya lagi persekutuan katanya gitu, ya dia selesai persekutuan jam 9:30 gitu saudara baru kami telepon-teleponan, kasih masukan buat saya apa gitu ya, apa yang kamu lihat itu. Dia bilang ini, wah terima kasih, saya bilang terima kasih, itulah Tuhan. Ya, jadi kita tuh nggak ada yang bilang aku udah beres, enggak, tidak ada kata beres. Bahkan kalau kita membuka hati kita, saudara, setiap hari aja ada hal yang perlu dibereskan dari hidup kita. Itu penting. Sikap hati itu mesti seperti itu. Wah, saya bilang terima kasih ya buat Bapak Ibu yang sudah memberikan nasihat ini luar biasa. Coba kalau Bapak Ibu nggak nonton tadi, atau kalau nonton diam aja coba. Ya udah berjalan gitu aja kan. Saya tetap ketipu kan gitu ya, tetap gitu kan ya. Udah, selesai malam itu ya Senin paginya saya telepon teman saya yang di Cimahi. Saya tanya ada waktu enggak gitu. Ya, dia bilang ada. Oke, saya mau datang ke rumah. Saya bilang saya mau ngobrol-ngobrol. Oke, silakan. Ya, saudara, saya berangkat ke Cimahi berdua, saudara, kami ngobrol-ngobrol ya. Ternyata itulah hebatnya Tuhan itu ya. Ya, saya kagum dengan dia luar biasa. Dia begitu mencintai saya. Dikit meleset aja dia nggak mau saudara. Dikit meleset dia nggak mau. Dia mau hati saya hanya mencintai dia. Dia nggak mau ada di hati saya kekhawatiran. Dia nggak mau di hati saya ada ketakutan, ada kecemasan. Dia nggak mau. Dia mau hanya saya mencintai dia. Saudara. Teman saya ini ternyata paginya dia udah dapat. Paginya Tuhan udah buka rahasia apa yang ada dalam hidup saya. Itu kan hebatnya Tuhan kan. Makanya saya bilang, wow. Keren Tuhan Yesus. Udah ketika datang ngobrol dia buka akan. Bapak ingat gak? Dia bilang,
Bapak ini kan pernah menceritakan Bapak dikasih orang. Kan saya dari kandungan, ya orang tua, ada tetangga yang gak punya anak, minta kepada orang tua saya untuk adopsi anak. Jadi saya yang diadopsi gitu. Usia 5 hari kan saya dikasih kan ya. Ternyata waktu saya dikasih dibalikin lagi. Ingat gak? Bapak kan ditipu setannya karena roh penolakan. Bukan itu Pak. Tahu gak? Sejak dari kandungan Tuhan sudah pilih Bapak. Wow, saya bilang amin. Amin ya. Saya sambut itu, saya bilang sejak dari kandungan Tuhan Yesus sudah pilih saya sebagai kekasihnya. Ini anugerah yang luar biasa kan. Tuhan bilang kepada siapa yang aku berbelas kasihan, aku berbelas kasihan. Terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan kan. Wow. Tapi Bapak tahu gak? Saya tanduk kurang ajarnya. Ya, waktu Bapak lahir kan orang tua gak bisa memiliki kan. Kan dikasih orang. Lalu orang tua angkat gak bisa memiliki juga. Usia 5 hari saya dikasih, dirawat 12 hari, usia 17 hari saya dibalikin kan. Jadi gak bisa memiliki. Termasuk Lucifer pun tidak bisa memiliki Bapak. Lucifer mau gimana pun gak bisa. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang berkata, aku yang hanya bisa memiliki Bapak. Wow, saya bilang terima kasih Tuhan, Tuhan bukakan itu. Cuman ketipunya karena rohnya ngambang gitu, tidak ada pemiliknya, ya, nggak fokus ke Tuhannya ketika melenceng gitu, mau ada pegangan. Karena orang tua nggak bisa dipegang, karena kan nggak bisa memiliki. Orang tua angkat nggak bisa dipegang juga, karena nggak bisa memiliki kan. Ya, jadi saya tuh butuh pegangan. Oh gitu ya. Jadi kalau saya tuh dapat sesuatu, punya pegangan, saya mantep. Tapi kalau udah nggak punya pegangan lagi, saya kayaknya wah gitu ya, bimbang gitu loh. Wah rohnya seperti itu saudara. Ya dulu contohnya SPK. Wah ada dapat SPK, bukan saya SPK-nya, tapi sayanya sikap hatinya. Wah ada pegangan kan, wah nggak ada lolanya, terus tancap ya. Sampai berapa tahun kan lama sekali kan. Lalu discipleship pemuridan, dapat lagi kan. Wah termasuk persekutuan. Oh bukan salah persekutuan ya saudara. Tapi sikap hati saya. Wow saya proklamirkan, saya bilang Tuhan saya nggak mau punya pegangan apapun. Saya tidak mau punya rel apapun. Cukup saya punya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saudara, puji Tuhan, ya saya dibebaskan, saya dilepaskan lagi. Saya bilang saya bersyukur kepada orang-orang yang memberikan masukan buat saya ya. Nah, ternyata setelah saya dibebaskan itu, ya yang ibu, yang WA istri saya bilang gini, bukan hanya saya loh, teman-teman yang lain WA saya, kenapa ini, lihat dong, keren gak? Saudara bersyukur, ya saya bersyukur kepada Tuhan, makanya saya kagum, Tuhan terima kasih. Tuhan gak mau sedikit pun saya meleset. Tuhan mau dapetin hati saya. Tuhan mau saya hanya mencintai dia. Tidak ada apapun dan siapapun yang saya kagumi. Hanya Tuhan Yesus. Ingat. Suamimu, ibu-ibu kau tidak bisa kagumi. Ya kau boleh ya punya suami. Tuhan terima kasih dikasih suami yang baik seperti ini. Tapi jangan kagumi dia. Jangan. Kagumi Tuhan. Kok Tuhan bisa kasih suami seperti ini. Jangan kagumi istrimu, bapak-bapak, pria-pria. Istri bisa masak dan sebagainya. Saya bisa terjebak itu kan. Tapi Tuhan bukakan, enggak. Saya mau kagum hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan kagum sama anak-anakmu. Kita sering kali kan, ya kalau anak kita pinter, anak kita berprestasi, wah kita kagum, kita bangga. Bahkan kita manjain apapun yang dia mau kita kasih. Saudara justru, coba saudara cek. Anak yang dimanja justru bikin masalah. Betul gak? Yang dimanja yang bikin masalah, yang bikin persoalan kan. Kenapa? Karena Tuhan gak mau. Supaya kita melek. Waduh anak ini dimanja, anak ini diperhatiin. Justru begini ya jadinya. Itu Tuhan bikin gara-gara itu. Supaya kita melek. Gak ada yang kita banggakan. Gak ada. Kita bersyukur aja Tuhan kasih anak. Tapi apa? Bangga sama Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang didik gak mungkin. Kita mesti bangga. Saudara ya. Jangan kita bangga dengan anak-anak kita, gengsi anak-anak kita. Wah anak kita semuanya kuliah, kita pamerin saudara. Gak ada. Saya hanya bangga sama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kami nginep semalam dulu saudara. Besok Selasa paginya saya ditelepon sama bos sepeda saudara. Kok lagi di mana kok? Gitu ya. Lagi di sini saya bilang lagi nginep ini. Wah. Saya lagi ada di Surabaya, saya mau ke pabrik nih. Pabriknya di Kendal ya saudara. Di satu
Yuk datang yuk kita ketemu yuk. Kita belum pernah ketemu ya. Saya bilang oke, saudara ya. Singkatnya akhirnya kami salah satu berangkat ke Tegal dulu supaya lebih dekat dengan Kendalnya. Lalu saya bilang sama istri, udah kita beli tiket buat kedua anak kita. Suruh mereka ikut juga. Ya, saya tanya dua anak yang ini, mau ikut nggak kalian? Ya ikut ya. Nanti papa mama beliin tiket kereta api ya. Udah, kami beliin tiket kereta api turun ke Tegal gitu. Jadi mereka berangkat Rabu paginya, kami jemput siangnya di stasiun Tegal, saudara. Udah, kami makan sama-sama lalu kami pergi ke Kendal, ke pabriknya, saudara. Ya, ketika saya lihat ke pabriknya, saudara, itu luar biasa Tuhan. Kalau mungkin saya tidak dimerdekakan dari sikap hati mengagumi Tuhan, saudara, saya kagum. Saudara. Kenapa? Lihat, wih gede banget pabriknya, 4,5 hektar tanahnya gitu. Bangunannya gede sekali gitu, saudara. Diajak keliling, masuk di pembuatan velgnya, pembuatan frame-nya, ininya dia tunjukin pengecatannya begini, kalau selesainya gini, sepedanya begini, ditunjukin semua, saudara. Ya, saya ajak anak-anak ini supaya mereka terbuka lah pikirannya ya, mainnya lebih jauh lagi gitu loh, lebih jauh lagi. Kalau enggak kan enggak terbuka, lihat ini kan, wah gede sekali, saudara. Lalu dia cerita, ini anak masih muda, saudara. Ownernya baru 40 tahun usianya. Ya kan? Usia 40 tahun punya aset begini kan kita pasti kagum gitu kan ya. Tapi enggak, di hati saya enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Dia cerita papanya juga tukang sepeda, saudara. Dia kerjanya ya dari SMP gitu ya, bantu papanya nyervis sepeda, biasa-biasa gitu, saudara. Tapi mulai jadi sales, kalau liburan 1 bulan tuh jadi sales gitu, saudara. Singkatnya dia tamat SMA, dia import barang-barang Cina, sepeda-sepeda Cina yang karungan. Ya. Kalau sekarang kan sepedanya udah 80% jadi terakit kan. Yang karungan itu ya jari-jarinya belum terpasang. Ya, murah sepedanya tapi kerjanya rumit gitu loh. Betul-betul satu sepeda itu ya nggak tahu satu hari jadi satu sepeda nggak ya. Nyetelnya ngerakitnya lama sekali gitu ya. Dia cerita gitu, wah itu booming, saudara. Mulai dari situ, saudara. Wah dia diangkat Tuhan luar biasa, dia import begitu banyak, dia masukin di toko-toko sepeda, saudara. Masih muda baru tamat SMA kan. Tapi beberapa pabrik-pabrik yang protes. Permasalahkan dia di polisi, sampai dia bilang urusan polisi Pak, saya 8 bulan. Anak muda baru tamat SMA, urusan polisi 8 bulan. Bolak-balik Mabes Polri, bolak-balik. Intinya akhirnya dia harus keluarkan uang dan dia harus bikin pabrik. Itu cara Tuhan. Kalau enggak begitu dia enggak kepikir bikin pabrik. Cara Tuhan. Pabrik-pabrik yang lain nuntut kamu harus bikin pabrik. Kalau gini enggak boleh import begini. Ya, nanti sepeda kami terpengaruh kan. Mau tidak mau dia bikin pabrik. Ya, dia cuma bilang gini yang saya ingat. Kok semua cuma hoki. Lihat. Belum dalam Tuhan loh. Tapi lihat. Kalau Tuhan sudah memberkati seseorang, udah hoki memberkati seseorang, tidak ada yang bisa nahan. Ya, luar biasa sekali gitu. Tapi ya itu, saya nggak ada kekaguman lihat, wow, kepingin juga gitu ya. Wah, kapan ya saya punya pabrik sepeda? Gak ada. Saya cuma lihat Tuhan aja. Kata-kata dia, kok saya cuma hoki doang. Kata-kata itu dia bilang, wah ini Tuhan, dia bilang. Luar biasa ya, anak muda, baru usia 40-an. Tuhan sudah percayakan aset yang seperti ini, besarnya gitu kan ya, produksi yang begitu luar biasa, saudara. Tapi saya lihat, wow Tuhan itu keren. Tuhan itu keren, ini yang Tuhan mau. Kita boleh ketemu dengan siapapun, tapi jangan kagum dengan orang itu. Kalau kita udah kagum saudara, kita bisa kebeli. Kita bisa kebeli. Tapi kita kagum hanya dengan Tuhan Yesus. Biar kita kebeli oleh Tuhan Yesus saja. Bukan oleh siapapun saudara. Jadi kita enak, kita netral saudara. Saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan bisa pertemukan seperti ini. Di mobil kami cerita juga, saya cerita sama anak-anak. Ya kalian jangan kagum. Ya, Tuhan bisa bawa kita lihat seperti ini. Kalian bisa melihat seperti ini. Tuh lihat Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Ya, kamu bisa melek kan. Saudara, ini yang Tuhan mau dari kehidupan kita saudara. Jangan kagum. Kami ngobrol dengan seorang anak muda,
Yang dimana papa mamanya divorce, papa mamanya cerai, broken home saudara. Sehingga anak muda ini mulai dari SD pun saudara dia sudah berontak. Ya sering bolos ya pergi pulang jam 2 pagi saudara, jam 3 pagi baru pulang ya, nanti jam 6 sekolah ngantuk di kelas. Seperti itu bertahun-tahun. Main biliar ya, jam 1 jam 2 ngumpul, minum saudara, ngerokok, ya semuanya lah lakukan gitu saudara. Tapi ketika kami ngobrol sama dia bisa menceritakan, kok saya bisa lepas ya itu semua. Ya, saya bisa lepas dengan teman-teman ini. Dia tetap berteman tapi enggak melakukan hal yang sama lagi. Ya, Tuhan bisa bikin dia muak untuk melihat itu. Kok saya bisa lakukan itu ya? Saya bilang anugerah loh. Kalau kamu bisa melihat apa yang kamu lakukan dulu muak di hadapan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Enggak semua orang bisa lihat. Saudara, mesti kita melihat, waduh aku ketipu. Ya aku kagumi ternyata mobil. Ya aku kagumi ternyata rumah. Ya aku kagumi ternyata aset. Ya aku kagumi ternyata gereja. Ya aku kagumi ternyata hanya tempat aja yang indah itu. Aku tertipu Tuhan. Wah hari ini aku tidak mau mengagumi itu. Aku hanya mau mengagumi Engkau. Kalau kita bisa melihat, waduh aku tertipu. Aku kagum sama bosku. Aku kagum sama pemimpinku. Aku kagum sama orang tuaku. Wah orang tuaku gak ada tandingannya. Saudara hari ini kalau kita bisa melihat. Ternyata salah ya kekagumanku dengan manusia ya. Aku hanya mau kagum dengan Tuhan Yesus saja. Itu yang Tuhan mau setiap kita. Ayo di hati kita. Sehingga kita bisa netral. Nanti Tuhan bawa kemanapun. Kita cuma bisa melihat ini Tuhan yang luar biasa. Ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan yang dahsyat. Bukan ciptaannya. Ya, kita kan sering kali kan ciptaannya. Wow keren banget sungai ini. Wow keren banget gunung ini. Wow enak banget ya gitu ya. Saudara jangan. Tapi hari ini kita mau katakan. Wow, keren Tuhan Yesus. Kalau bukan dia, saya tidak ada hari ini. Wow, keren Tuhan Yesus. Dia mencintai saya apa adanya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menerima saya apa adanya. Keren Tuhan Yesus. Saya juga mau mencintai Tuhan. Saya hanya mau kagum dengan Engkau saja. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama yuk. Kita katakan ku kagum hormat akan Engkau saja Tuhan. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselang. Benar Tuhan. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara. Katakan mulia dan berkuasa. Mulia dan berkuasa. Ku kagum. Kagum hormat akan aku kagum hanya kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan sekali lagi, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau tidak ada bandingannya Tuhan.
Engkau satu-satunya yang kukagumi. Katakan sungguh ajaib. Sungguh ajaib negeri mengerti lebih Dari semua yang ada, hikmatmu tiada terselami. Amin. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara. Katakan mulia dan berkuasa. Mulia dan berkuasa. Kagum. Amin. Aku hanya kagum dengan Engkau Tuhan Yesus. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Ku kagum akan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini roh kebenaran mengajarkan setiap kami. Di hati kami hanya kami kagum dengan Tuhan Yesus saja. Tidak ada pribadi yang lain, tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang di hati kami yang kami kagumi selain Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan ketika kami bertemu dengan seseorang, ketika kami menemukan satu tempat yang indah, hati kami akan netral, hati kami akan bisa melihat ini semua karena Tuhan. Yang kami kagumi hanya Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kekaguman kami akan pribadi-Mu, akan cinta-Mu Tuhan. Bukan hanya berkat-berkat-Mu, bukan hanya kemuliaan-Mu, tapi kepada pribadi-Mu Tuhan Yesus. Sampai kami masing-masing bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang kelimpahan atas hidup kami. Roh, jiwa, tubuh kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami menyambut ini semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat pulang. Amin. Kagum